Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ke bab 3 mengenai transformasi. Pada transformasi ada 4 hal yang nanti akan dipelajari. Oleh karenanya kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 1 dan nanti bagian 2. Transformasi bagian 1 mempelajari mengenai translasi, kemudian bagian translasi dan refleksi. Nanti bagian 2 dilanjutkan dengan rotasi dan dilatasi. Baik, kita mulai translasi. Silakan nanti kalian bisa buka buku paket halaman 157 dan seterusnya. Pada intinya, translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik P, X, Y pada bidang kartesius menurut jarak perpindahan tertentu, yaitu berpindah sejauh A, B atau X, Y kalau dulu di kelas 8 itu. Jadi bergerak menurut sumbu X berapa satuan, dilanjutkan menurut sumbu Y berapa satuan, sehingga diperoleh bayangan P, namanya P aksen yang berkoordinat X plus A, Y plus B. Sehingga secara singkat bisa ditulis sebagai P, X, Y ditranslasikan oleh A, B menghasilkan bayangan komplement P berkoordinat X plus A, Y plus B. Nah, dari sebuah titik nanti akan bisa dibuat suatu bangun datar, sehingga ketika setiap titik pada bangun datar itu ditranslasikan, tentunya akan menghasilkan bangun datar baru yang disebut sebagai bayangannya. Kalau misalnya segitiga PQR ditranslasikan dengan translasi tertentu, maka akan diperoleh bayangannya, yaitu segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Ya, silakan nanti dipelajari dan dicatat contoh-contoh halaman 157. Setelah kalian catat dan pelajari, jika ada kesulitan bisa japri ibu. Jadi nanti saya on time menjelaskan di jam pagi ya, jam 8 sampai jam setengah 10. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian setelah dipelajari, kalian salin dan kerjakan soal 3.1 halaman 158 dan seterusnya. Kita pilih saja beberapa nomor sebagai latihan kalian, yaitu nomor 1, 2, 5, dan 7. Gitu ya. Jangan lupa terus difoto hasilnya. Nah, berikutnya ke subbab yang kedua. Kalau tadi translasi itu pergeseran, maka sekarang adalah refleksi atau pencerminan. Kalau di dalam IPA sudah sering kalian pelajari ya, refleksi. Pantulan, dipantulkan. Siapa yang memantulkan? Ya cermin. Sehingga disebut sebagai pencerminan. Di mana di sana diperoleh ciri-ciri bahwa bayangannya itu akan berjarak sama terhadap cermin itu sendiri. Jarak bayangan sama dengan jarak sesungguhnya. Ya, masih ingat di pelajaran fisika mungkin bayangan cermin bersifat apa? Sama besar, nyata, terus tegak ya.
Nah, untuk yang ini kalian buka halaman 149 dan seterusnya. Secara definisi dapat diterangkan bahwa refleksi merupakan transformasi atau perpindahan yang memetakan setiap titik P, X, Y pada bangun geometri dengan menggunakan sifat bayangan cermin datar. Nah, pencerminan dapat dilakukan pada sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan K, atau Y sama dengan K. Maksudnya apa? Kalau X sama dengan K berarti X bernilai tertentu atau Y bernilai tertentu. Secara singkat bisa dilihat di bawah itu bahwa jika semula ada titik P berkoordinat A, B, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka kalian tentunya punya bayangan sumbu X sebagai cermin. Berarti kalau misalnya semula di atas, posisinya menjadi di bawah. Kalau semula A, B berarti menjadi A, min B. Karena ketika atas pindah ke bawah, semula Y-nya positif menjadi negatif dan sebaliknya. Kemudian kalau pencerminan terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y sebagai cermin. Jadi kalau semula ada titik A, B, ada sumbu Y, nah dicerminkan dan sumbu Y berarti kan tingginya tetap, berarti hanya berubah absisnya atau jarak menurut sumbu X-nya. Sehingga nanti bayangannya adalah P aksen berkoordinat min A, B. Begitu. Kemudian yang ketiga, jika ada P, A, B kok dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi garis Y sama dengan X kalian ingat di kelas 8. Jadi garis yang miring ke kanan. Condong ke kanan untuk jarak menurut sumbu X dan sumbu Y-nya selalu sama. Itu menjadi cermin sehingga nanti bertukar. Posisi A menjadi B, posisi B menjadi A. Yang keempat, jika P berkoordinat A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka nanti ada yang berubah, yaitu P aksennya. Kalau Y sama dengan min X kan condong ke kiri, berarti nanti koordinatnya kecuali berbalik juga tandanya itu berubah menjadi negatif. Itu yang keempat, ada salah ketik ya, mestinya Y sama dengan min X. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Yang ketiga dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Yang kedua dicerminkan terhadap sumbu Y. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, silakan dibaca-baca contohnya. Nah, setelah itu nanti kalian kembangkan. Bagaimana jika P, A, B dicerminkan terhadap X sama dengan K. Nah, K itu nilai tertentu. Misalnya X sama dengan 1. Ya, kamu gambar. X sama dengan 1 di garis vertikal gitu ya. Kemudian A, B dicerminkan terhadap garis itu. Nanti akan kamu temukan titik baru yang koordinatnya adalah P aksen
berkoordinat 2K - A, B. Silakan dicek, dibuktikan sendiri. Yang ke-6, PA, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Kalau tadi X sama dengan K, sekarang Y sama dengan K. Artinya garisnya horizontal pada ketinggian tertentu. Ya, jadi bayangannya kebalikan yang tadi, yaitu P aksen berkoordinat A, 2K - B. Ya, untuk lebih jelasnya, maka dalam waktu 1,5 jam ini kalian pelajari kembali, kemudian dicatat contoh-contoh halaman 157 dan seterusnya. Setelah itu kalian salin dan kerjakan soal 3.2. Nomor 1, 2, 4, dan 6. Ya, dipilih beberapa saja. Setelah selesai kalian foto, kemudian foto jawabannya tadi bisa dikirim bersama dengan yang atas tadi, yaitu translasi. Dikirim melalui assignment di channel matematika mulai jam 13 siang nanti. Begitu, silakan selamat belajar. Ya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.